Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini diantara kita sama-sama sedang berjuang, karena di suasana Ramadan ini berbagai target kita siapkan, berbagai amalia ibadah kita tingkatkan. Begitupun target kita untuk bisa menyelesaikan khataman Quran. Bahkan satu kisah bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu an, berapa dia yang dicapai khatamannya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kisahnya adalah bisa mengkhatamkan Quran bisa sampai 60 kali. Subhanallah. Lalu berapa kali kita? Masya Allah. Inilah pertanyaan yang tentunya kita sama-sama buktikan di bulan Ramadan ini. Namun kira-kira bagaimana pendapat kita? Kesulitan, kesusahannya kita ketika kita membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah bisa sampai 10 kali lipatnya peningkatan amal ibadah kita, betul. Lalu bagaimana ketika kita baca Quran? Di bulan yang lain terkadang kita lupa terhadap bacaan Quran. Bagaimana ketika kita pacu bacaan Al-Quran untuk bisa selesai, bahkan minimal Ramadan ini 1 kali khataman Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tips kita agar bisa menyelesaikan khataman Quran kita banyak disodorkan, banyak disajikan. Mulai dari 1 lembar, mulai dari setengah halaman, mulai dari 1 juz per hari, silahkan. Namun pada intinya kita sama-sama yang kita perhatikan bukan sisi daripada target berapa yang kita capai, namun bagaimana kaidah betul-betul yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Dalam kitab Thayyibatun Nasr fi Qiraatil Ashr dijelaskan tingkatan tempo dalam membaca Al-Quran. Karena ini betul-betul kita butuhkan. Bagaimana seseorang bisa selesai menyelesaikan bacaan Quran kalau dia membaca Al-Qurannya secara mujawad. Mujawad artinya seperti ahli-ahli qari. Kira-kira kapan selesainya? Masya Allah. Atau pemirsa belum memahami terkait tentang qari? Tentu di antara kita yang sudah paham, tinggal diingatkan kembali. Contohnya ketika kita membaca dengan qari, bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan seperti itu. Atau basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bisa kira-kira kita bayangkan kapan kita selesainya. Masya Allah. Namun tentu ada saatnya, ada masanya, ada tempatnya. Nah, penting ketika kita membaca Al-Quran, memahami tempo membaca Al-Quran. Kapan kita lambat, kapan kita sedang, kapan kita cepat. Maka dalam kitab Thayyibatun Nasr fi Qiraatil Ashr ini dijelaskan 3 kategori seseorang membaca Al-Quran. Namun sekali lagi tidak mengesampingkan hukum tajwidnya, tidak mengesampingkan makharijul hurufnya, hak-hak hurufnya tetap kita lakukan. Namun ketika kita berkeinginan, sama-sama kita berkeinginan untuk bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran,
Maka yang pertama yang harus kita pahami, ada bacaan Al-Quran itu secara tahqiq. Maknanya bacaan Al-Quran, tahqiq ini artinya secara bahasa adalah tahqiq dan takkid. Takkid ini artinya lebih teliti, menguatkannya. Namun jika kita lihat dari sisi terminologi, tahqiq ini menurut ahli qiraat adalah membaca dengan lambat, dengan tenang, memberikan haknya secara totalitas, tanpa ada tambahan ataupun pengurangan. Tingkat ini digunakan dalam proses taklim atau belajar mengajar. Maka ketika kita belajar, kita mengajar, itu lebih diutamakan metodenya tahqiq atau lambat. Karena seseorang yang belajar sangat penting memahami detailnya, totalitas dalam membaca Al-Quran. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Quran ini secara tadwir atau sedang. Bagaimana ukuran sedangnya? Ketika ukuran sedang, tentunya antara lambat dan juga cepat. Maka itulah posisi kita sedang. Ketika sedang, menurut pengertiannya, tadwir adalah menjadikan sesuatu dengan bentuk melingkar. Artinya ada proses lingkaran. Di sini menurut istilah yang dimaksud dengan tadwir adalah yaitu antara tahqiq perlahan dan hadar. Jadi baina antara yang lambat dan juga yang cepat. Lalu kemudian yang ketiga hadar, yaitu cepat. Tingkatan bacaan yang ketiga, hadar ini menurut pengertiannya, hadar ini adalah as-sur'ah atau cepat. Adapun menurut istilah ulama tajwid, yang dimaksud dengan hadar ini membaca cepat, tetap menjaga hak-hak hurufnya, tetap menjaga makharijul hurufnya, kaidah-kaidah tajwidnya. Tetap seorang yang membaca atau seorang qari membaca tetap berhati-hati dalam memotong huruf, dalam menyambungkan huruf, jangan sampai menghilangkan gunnah, menghilangkan sifat-sifat yang lainnya. Nah, lalu mana yang kita ambil ketika kita hari ini dalam menyelesaikan bacaan Quran kita? Mau kita lambat ketika kita ingin belajar dan mengajar, diperbolehkan. Ketika kita belajar halakoh, belajar setoran, nah lalu kita juga boleh menggunakan yang sedang, dan diperbolehkan juga yang cepat, asalkan tadi tidak menghilangkan semua kaidah hukum dan semua kaidah dalam hak-hak hurufnya. Lalu pertimbangan lambat, pertimbangan sedang, pertimbangan cepat, tadi saya sudah sampaikan. Pertimbangan lambat ketika memang kita sedang belajar betul-betul dan juga ingin mengajarkan. Yang kedua, ketika kita sedang antara yang cepat dan antara yang lambat. Maka kita bisa lihat ukuran kecepatannya itu tetap menjaga konsistensi daripada makharijul huruf, sifat huruf, dan juga kaidah tajwidnya. Mungkin saya akan bacakan, dan pemirsa silahkan bisa praktekkan, sekaligus bisa menimbang mana posisi bacaan saya. Ya, mudah-mudahan dengan saya menyampaikan bacaan ini, pemirsa dapat menimbang di mana posisi bacaan saya. Izin saya sampaikan, izin saya bacakan, diawali dengan ta'awud dan basmalah, kemudian bacaan awal Al-Fatihah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ataupun ta'awud basmalah juga dipersilahkan. Kemudian yang berikutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan pemirsa boleh mengambil yang mana untuk sebagai contoh. Dan ketika kita bisa mengambil contoh-contoh juga dari bacaan-bacaan ketika sholat tarawih utamanya, kita bisa lihat bagaimana posisi sebagai imam diposisikan dia membaca Al-Quran, terutama basmalah dan juga Al-Fatihah. Silahkan kita bisa sama-sama mengambil ibrah, mengambil hikmah dari para imam yang membacakan Al-Quran. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, bilhidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.